Ketika hukum dijadikan alat balas dendam dan kekuasaan dijadikan panggung pelampiasan, maka keadilan pun menjadi korban pertama. Tapi kali ini, panggung itu diguncang. Oleh siapa? Oleh Presiden Prabowo. Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto ramai jadi pembicaraan publik. Dua nama ini punya satu kesamaan. Pernah sangat dekat dengan Jokowi, lalu menjadi pengkritiknya. Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan dan orang kepercayaan Jokowi dalam menyusun pidato-pidatonya. Justru berbalik arah di Pilpres 2024. Ia mendukung Anies Baswedan, sosok yang selama ini dianggap sebagai musuh politik Jokowi. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, juga terang-terangan menyerang Jokowi. Bahkan berjanji membuka dosa-dosa Jokowi ke publik. Meski sampai hari ini, tak pernah ada bukti kuat yang ditunjukkan. Lalu apa yang terjadi? Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, padahal tak terbukti menerima uang dan tak memiliki niat jahat. Publik marah. Keputusan pengadilan dianggap cacat logika dan melukai rasa keadilan. Sementara Hasto Kristianto diseret dalam pusaran kasus hukum lainnya. Banyak yang menilai ini bukan murni proses hukum, tapi perpanjangan tangan dari kekuasaan lama yang masih ingin berkuasa, meski masa jabatannya sudah habis. Presiden Prabowo Subianto membaca dengan cermat situasi ini. Ia tidak terburu-buru, ia diam, lalu bergerak di saat paling menentukan. Ketika publik sudah geram atas vonis Tom Lembong, Presiden Prabowo datang membawa abolisi, sebuah pengampunan politik yang menghapus vonis pengadilan. Tom Lembong bebas, publik bersorak. Abolisi ini seperti mata air di tengah padang kehausan keadilan. Karena Prabowo hadir tepat waktu. Tapi bukan hanya itu. Di saat yang sama, Hasto Kristianto juga diberi amnesti. Amnesti secara politik artinya pengampunan, bukan kepada publik, tapi kepada kekuatan politik yang dibutuhkan Presiden Prabowo. PDI Perjuangan. Langkah Prabowo bukan asal main pengampunan. Ini langkah penuh kalkulasi. Pertama, mendapat simpati publik. Abolisi untuk Tom Lembong menjadikan Prabowo tampil sebagai pemimpin yang berpihak kepada rasa keadilan rakyat. Kedua, membuka pintu rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Amnesti kepada Hasto Kristianto diduga sebagai bagian dari negosiasi politik. PDI Perjuangan ingin bergabung dengan pemerintahan, tapi dengan syarat Hasto Kristianto dibebaskan. Ketiga, dan ini yang paling strategis, ini pukulan balik kepada Jokowi. Saat Jokowi diduga menggunakan hukum untuk membalas dendam, Prabowo justru menggunakan pengampunan untuk memadamkan dendam itu. Abolisi dan amnesti ini menjadi dua senjata politik Prabowo yang tidak hanya memperkuat posisinya di mata publik dan elit, tapi juga menggoyang sisa pengaruh Jokowi. Jika PDI Perjuangan benar-benar bergabung ke pemerintahan, maka koalisi Prabowo akan semakin solid. Tapi publik patut bertanya, apakah stabilitas politik berarti demokrasi yang lebih baik? Apakah koalisi gemuk akan memperbaiki nasib rakyat? Apakah era dendam digantikan dengan era rekonsiliasi? Atau hanya akal-akalan elit politik semata? Dalam politik, tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Langkah Presiden Prabowo memang cerdas. Tapi waktu yang akan menguji, apakah ini awal dari pemulihan demokrasi atau justru cara baru untuk mempertahankan kekuasaan? Yang jelas, panggung balas dendam Jokowi kini terguncang. Dan Presiden Prabowo, pelan tapi pasti, mulai mengambil alih pentas. Bagaimana menurut kalian? Apakah abolisi dan amnesti ini benar-benar langkah strategis Presiden Prabowo? Atau justru ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Apakah ini benar-benar akhir dari panggung balas dendam Jokowi? Atau cuman babak baru dari perebutan kekuasaan yang lebih halus? Tulis opini kalian di kolom komentar. Silakan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Ini bukan cuman soal Tom Lembong atau Hasto Kristianto. Ini soal arah masa depan negeri ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita kawal politik bukan untuk menonton, tapi untuk memastikan kekuasaan tetap diawasi, agar Indonesia menjadi lebih baik.